Hai guys, jumpa lagi bersama saya Bang Ojo di channel Ungstore. Video kali ini kita akan ngebahas SSD. Ya, kenapa SSD? Karena untuk saat ini SSD itu bukan barang yang mahal. Jadi kita dengan budget 130 ribuan kita sudah dapatkan SSD yang kapasitasnya ini standar, yaitu di kisaran 128 GB. Untuk SSD yang kami review kali ini adalah SSD dari DST, dan ini harganya ya 130 ribuan, ada yang jual di angka 140 ribuan lah. Nah, untuk link pembeliannya sudah ada di deskripsi. Mungkin ada kalian yang mau membelinya atau mau mencoba dari SSD dari DST. Dan untuk SSD DST ini dengan harga yang 130 ribu kita juga dapat garansi. Nah, untuk garansinya sendiri ini 1 tahun. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang sudah pakai SSD DST, atau sebagian dari teman-teman di sini ada yang sering beli dari SSD DST. Mungkin kita bisa sharing-sharing di kolom komentar bagaimana sih performa dari SSD DST ini. Dan ini adalah tampilan dari SSD DST dengan kapasitas 128 GB. Ini adalah tipenya adalah SATA 3. Jadi untuk tipenya ini SATA 3 6 GB. Langsung saja kita buka untuk paket penjualan dari SSD DST. Tapi sebelum kita buka, kita bahas dulu untuk dari segi kemasannya. Dan untuk dari segi kemasannya ini tidak ada up to speednya. Jadi biasanya kalau kita membeli SSD itu ada speednya yang diklaim misalkan 560 Mbps ataupun 500 Mbps untuk read and write-nya. Tapi di SSD DST ini tidak ada di bagian kemasannya, ataupun di bagian belakangnya di sini juga tidak ada untuk nilai TBW-nya. Tapi di bagian belakang ini ada tertera untuk spesifikasinya. Ini adalah SSD 2,5 atau 2,5 inch dengan interface SATA 3 6 Gbps. Di sini ada tertera MTBF-nya. Jadi untuk MTBF-nya ini 10 juta jam. Jadi hanya itu saja di bagian kemasannya. Langsung saja kita buka untuk SSD DST-nya. Dan untuk SSD DST-nya ini berwarna putih, jadi seperti ini. Nah, untuk dari segi desain ini seperti SSD pada umumnya. Untuk material yang dipakai ini terbuat dari material plastik, dan menurut saya ini sudah cukup solid dan cukup kokoh. Dan untuk finishing dari permukaannya ini finishing warna putih glossy. Dan di bagian belakangnya hanya seperti ini. Ada 128 GB SSD, dan ada ya mungkin hanya seperti ini, tidak ada keterangan bahwasanya SSD DST ini memiliki tipe apa. Biasanya kalau kita beli SSD misalkan dari Adata, ada seri-serinya, ada S50, ada juga SU650, ataupun kalau kita beli SSD dari Corsair itu ada tipenya misalkan dari MP6000. Nah, kalau kita pergi ke laman website resmi dari DST ini juga sama, kita tidak bisa menemukan informasi lebih detail ataupun lebih jauh, hanya ada kapasitasnya saja. Mungkin kalau kita bicara soal website resmi itu penting, dimana karena kalau kita membeli barang kita ada website resminya, itu kita bisa lebih yakin. Dan di SSD DST ini memang ada website resminya, tetapi untuk detail dari spesifikasi SSD ini kita tidak bisa mengakses lebih jauh, misalkan untuk kapasitasnya, untuk up to read and write-nya sendiri, ataupun juga jenis NAND flash yang dipakai, misalkan dari TLC ataupun MLC atau SLC, itu lebih penting. Kita kalau beli barang pasti kita akan cari tahu lebih detail barang yang kita akan beli. Yang pertama kita akan uji coba tes kecepatan read and write-nya dari SSD DST dengan kapasitas 128 GB. Seperti biasa kita menggunakan software Crystal Diskmark yang biasanya kita pakai untuk menguji kecepatan dari SSD. Dan di aplikasi Crystal Diskmark untuk kecepatan baca dan tulis dari SSD DST dengan kapasitas 128 GB ini kita dapatkan di angka 550 MB per second, dan untuk read-nya juga di kisaran 500 MB per second. Dan ini adalah hal yang wajar karena untuk interface SATA 3 memang dibatasi sampai 500 MB per second saja. Walaupun ada juga SSD dengan tipe SATA yang speednya di bawah 500, ada yang di 400 MB per second. Jadi untuk SSD dengan kapasitas 128 GB yang harganya cuma 130.000, yang speednya ini sampai
sampai 500 megabit per second ini sudah cukup oke. Nanti kita akan testing endurance-nya dari SSD ST dengan kapasitas 128 GB. Ini bisa sampai berapa TBW. Waktu kita cek menggunakan HDD Sentinel, untuk kesehatannya ini 100%, dan untuk di aplikasi Crystal Disk Info juga sama. Jadi untuk aplikasi HDD Sentinel dan juga Crystal Disk Info ini menampilkan informasi yang sama untuk health-nya, yaitu di angka 100%. Nah, di aplikasi HDD Sentinel kita coba mencari informasi yang lebih detail untuk SSD dari DST ini. Nah, untuk informasi yang kita bisa dapatkan di HDD Sentinel ini tidak terlalu banyak, karena hanya dapatkan untuk kesehatannya saja dan juga sensor suhunya. Untuk IC controllernya dari DST ini kita tidak bisa lihat kan, karena memang ada beberapa tipe SSD yang untuk IC controllernya sendiri ini tidak dilihatkan atau tidak diperlihatkan. Dan selanjutnya untuk sensor suhunya dari SSD DST ini juga tidak ada. Kenapa? Karena waktu kita pakai atau waktu kita testing selama sekitar 2 hari, untuk sensor suhunya ini juga sama. Waktu di hari pertama 40 derajat Celcius dan menginjak hari kedua dan hari ketiga itu juga sama di kisaran 40 derajat Celcius. Dan dapat dipastikan bahwasanya SSD DST dengan kapasitas 128 GB ini tidak memiliki sensor suhu. Dan setelah kita testing selama sekitaran 2 minggu, kesehatan dari SSD DST ini menurun hingga 57% yang awalnya 100% di aplikasi HDD Sentinel. Nah, bisa dilihat bahwasanya untuk software-software seperti HDD Sentinel ataupun Crystal Disk Info itu memang tidak 100% akurat ataupun mutlak. Tetapi software-software tersebut bisa menjadi referensi kalian kalau kalian mau membeli suatu produk. Dan waktu kesehatannya ini 50% di aplikasi HDD Sentinel. Untuk TBW-nya sendiri ini mendekati di angka 90 TBW atau sekitaran 900 GB. Waktu kita coba tes untuk kecepatan read and write-nya sendiri menggunakan aplikasi Crystal Disk Smart dengan preset 1 GB, untuk read-nya sendiri ini kita dapatkan di angka 145 MB, dan untuk write-nya sendiri ini turun menjadi 45 MB saja. Hal ini sudah menandakan bahwasanya SSD DST ini sudah mulai tidak bisa kita pakai lagi. Karena apa? Karena untuk write-nya sendiri hanya berkisaran 45 MB saja. Jadi kalau buat ngopi data ini sangat lambat. Dan lanjut lagi kita akan cek lagi untuk performa dari SSD DST ini dengan Crystal Disk Smart lagi, tapi berbeda. Dengan kali ini kita akan menggunakan preset 2 GB, dan untuk rate-nya sendiri ini kita dapatkan di angka 185 MB, dan untuk rate-nya sendiri ini juga sudah mulai menurun lagi, dan untuk rate-nya sendiri ini kita dapat di angka 37 MB saja. Dan testing yang terakhir kita coba untuk mengcopy data sebesar 30 GB dari SSD DST ke SSD DST. Nah, dapat dilihat untuk mengcopy data di sini juga ada penurunan performa yang cukup signifikan. Kalau buat mengcopy data ini speednya hanya bertahan di angka 23 Mbps-an, dan itu pun juga tidak stabil. Kadang juga untuk speednya turun menjadi 0 megabit per second. Dan waktu kita coba cek untuk performa dari SSD DST menggunakan HW Info ini juga sama. Untuk performanya ini kadang turun dan juga kadang naik. Dan begitulah hasil dari testing SSD DST dengan kapasitas 128 GB. Untuk TBW-nya sendiri kami dapatkan di angka 90 TBW. Jadi ini sudah cukup bagus. Kalau biasanya kita asumsikan bahwasanya 128 GB itu untuk TBW-nya di angka 60 ataupun 50, tapi untuk dari SSD DST ini bisa mencapai 50 TBW. Untuk sedikit catatan, kesehatannya ini turun yang awalnya 100% menjadi 57%, dan untuk kecepatan read and write-nya sendiri yang awalnya 500 megabit per second ini juga turun. Untuk read-nya sendiri ini hanya di angka 100 megabit per second, dan untuk write-nya sendiri ini juga turun drastis menjadi 30 Mbps-an saja. Ya, begitulah hasil pengetesan dari SSD DST dengan kapasitas 128 GB yang notabene ini harganya murah, cuma 130 ribuan saja. Dan untuk TBW-nya pada pengujian kali ini kita dapatkan di angka 90 TBW atau berkisaran di angka 900 GB. Dan sedikit catatan bahwasanya untuk TBW sendiri ini tidak menjadi faktor utama bahwasanya SSD tersebut mati. Ada juga yang baru beberapa
hari mati ataupun beberapa bulan mati bukan karena TBW-nya penuh, tetapi ada berbagai faktor yang mengakibatkan SSD tersebut mati. Oke, sekian pembahasan dan review SSD DST ini dengan kapasitas 128 GB. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang mau upgrade dari harddisk ke SSD. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau kalian mempunyai pengalaman sendiri dengan SSD yang satu ini, kalian bisa sharing-sharing di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.